Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Istamia Shema. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video simulasi konveyor 1 dengan PLC Omron menggunakan CX Programmer dan CX Designer sebagai aplikasinya. Jadi pada simulasi ini prinsip kerja yang diinginkan adalah yang pertama, saat start ditekan, buzzer akan menyala selama 5 kali. Kemudian setelah buzzer menyala 5 kali, konveyor 1 bekerja. Jika sensor 1 pada konveyor 1 mendeteksi terdapat 5 barang yang lewat, maka konveyor 1 akan mati dan konveyor 2 akan hidup. Jika sensor pada konveyor 2 mendeteksi terdapat 5 barang yang lewat, maka konveyor 2 akan mati dan konveyor 1 kembali menyala. Nah, jika tombol stop ditekan, konveyor 1 harus mati terlebih dahulu, kemudian konveyor 2 agar tidak ada barang yang tertinggal di konveyor. Nah, jika emergency start ditekan, maka konveyor akan langsung mati keseluruhan. Baik, langsung saja kita buka CX Programmer untuk membuat rangkaian laddernya ya. New project. Di sini saya menggunakan CP1L. Oke. Pertama-tama kita buat tombol start, stop, dan emergency. Ini saya buat start, kemudian kontak NC untuk stop, satu lagi kontak NC untuk emergency. Kemudian dia akan mengaktifkan internal relay start. Lalu di sini saya buat rangkaian untuk holdingnya ya, seperti ini. Kemudian setelah internal relay startnya aktif, dia akan menyalakan buzzer selama 5 kali. Maka pertama-tama kita buat outputnya buzzer ya, buzzer. Nah, dia ini akan berkedip-kedip ya 5 kali. Ketik di sini P. Ini 0,002 second ini untuk waktunya ya. Kita buat 1 second aja supaya kelihatan berkedipnya. Nah, seperti ini. Kemudian dia akan menghitung 5 kali. Maka dari sini, dari output buzzernya, dia akan menghubungkan ke CNT counter 0. Di sini saya buatnya selama 5 kali. Kemudian counter ini akan dipadamkan oleh emergency. Oke. Nah, setelah menyala ini buzzernya selama 5 kali, kemudian dia akan menghitung 5 kali. Setelah 5 kali dia akan memutus buzzer ini. Dia tidak akan menyala lagi buzzernya setelah 5 kali. Maka kita buat kontak pemutusnya counter 0 seperti ini. Nah, setelah itu, setelah counternya aktif nih ya, kita buat di sini C0. Counternya aktif, dia akan menyalakan konveyor 1. Ini. Nah, setelah itu, jika sensor pada konveyor 1 mendeteksi terdapat 5 barang yang lewat, maka kita setelah konveyor ini, kemudian kita buat sensor 1 ya. Kita buat sensor 1, dia akan menghitung 5 kali. Kita buat counter 1 namanya.
dia akan dimatikan oleh seperti biasa emergency. Ini setelah sensornya dia menghitung 5 kali, kemudian dia akan mematikan conveyor 1. Maka di sini kita buat kontak pemutus C1 untuk count 1. Nah, seperti ini. Kemudian ini setelah conveyor 1 mati, dia akan menghidupkan conveyor 2. Maka dari count 1 C1, dia akan menghidupkan conveyor 2. Output conveyor 2. Oke. Ini ya. Nah, jika sensor pada conveyor 2 mendeteksi terdapat 5 barang yang lewat, conveyor 2 mati, kemudian yang satunya menyala lagi. Jadi di sini kita buat sensor dari sini. Kita buat sensor 2. Sensor 2. Dia akan mengaktifkan count 2 ya. Kita buat count 2 selama 5 buah. Setelah menghitung 5 kali, dia akan mematikan conveyor 2 dan akan menyalakan kembali conveyor 1. Di sini kasih kontak pemutus C2 dan akan menyalakan kembali conveyor 1. Nyalakan kembali conveyor 1, maka di sini kita tambahkan ya C2. Diferensial up. Oke. Ini dimatikan oleh emergency. 2 emergency. Seperti ini. Ketika ini sudah menghitung 5 kali, dia akan mematikan conveyor 2 dan akan menyalakan conveyor 1. Jadi dia kan conveyor 1 ini tuh dimatikan oleh count 1 ini ya. Nah, untuk dinyalakan kembali, maka count 1 ini dia akan di-reset oleh count 2. Di-reset sehingga dia bisa nyala kembali conveyor 1-nya. Nah, ini saya kasih different up ini supaya dia hanya sekejap ya. Hanya sekejap, nggak akan menahan di sini. Nggak akan tetap aktif. Jadi kalau misalnya dia nggak pakai different up ini, dia akan menyala terus ya count-nya ini. Dan dia nggak akan bisa, sensor ini kalau mendeteksi lagi dia nggak akan bisa menghitung. Karena dia ketahan sama yang ini. Di stop sama count 2 ini. Maka dari itu saya pakai count up di sini. Jadi ketika aktif dia hanya aktif sekejap. Jadi mematikan ini, langsung sensor ini bisa jalan lagi gitu, bisa berfungsi lagi. Begitu juga dengan sebaliknya ya, yang ini juga dia harus saling mereset. Maka di sini saya tambahkan C1 yang di different up. Supaya ketika barangnya datang lagi, si ini bisa di reset gitu. Conveyor 2 menyala ini, kemudian dia bisa sensor 2 ini bisa berfungsi kembali. Karena sudah di reset oleh ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita buat internal relay stop ya. Diambil dari tombol stop yang mengaktifkan output internal relay stop. Karena ini
untuk memenuhi syarat yang ini ya. Jika tombol stop ditekan, conveyor 1 harus mati dulu, baru kemudian conveyor 2. Jadi conveyor 2 harus tetap hidup dan menyala ya sensornya, supaya barangnya tidak tertinggal. Maka ini kita tahan di sini. Kita buat rung untuk internal relay stop, dan kita buat rangkaian holdingnya juga. Nah, seperti ini. Kemudian dia akan, kalau ini mau di reset, harus tombol start. Jadi ketika tombol startnya mau ditekan lagi, ininya internal relay stopnya akan terreset ya. Nah, ketika internal relay ketika tombol stopnya ditekan, maka dia akan mereset yang ini. Kita butuh internal relay stop, tapi sekejap. Oke. Kemudian konfigurnya juga dimatikan. Kita kontak pemutus saja. Oke. Count 1 udah di reset sama ini. Nah, ini count 2 nih. Jadi count 2 ini akan, oh ya, kita tambahkan ini di sini ya. Internal relay juga yang fungsinya agar menjaga agar conveyor 2 tetap menyala. Tetap menyala dulu, baru kemudian conveyor 2 ini akan mati setelah 5 barangnya lewat. Jadi tidak ada yang tertinggal. Di sini kita buat kontak pemutus. Rangkaian holding, maaf. Holding. Oke, dan di sini kita buat kontak pemutus juga. Ini different up. Oke, kita coba. Disimulasikan dengan klik work on simulator. Start, tekan, dia akan 5 kali ya. Nah, udah 5 kali dia akan mengaktifkan count 0, dan count 0 ini dia akan mengaktifkan conveyor 1. Nah, ketika sensor ini mendeteksi barang 5 kali ya, dia akan menghitung di sini nih. 4, 3, 2, 1. Wait. Oh, belum. Tuh, nah, ketika sudah menghitung 5 kali, dia akan mati conveyor 1-nya karena di sini di stop ya. Di sini di kontak pemutus untuk count 1 ini. Kemudian dia akan menyala conveyor 2. Kemudian barang mendeteksi lagi di sensor 2. Nah, ketika barang mendeteksi lagi, dia conveyor 1-nya akan menyala. Dan kemudian si count 1-nya pun akan mereset supaya sensor 2 ini bisa lagi berfungsi seperti semula. Oke, nyala lagi, ini juga terreset lagi ya. Nih, ini kan masih nyala ya, jadi ketika balik lagi itu dia terreset sininya. Nah, misalnya conveyor 1 nih lagi menyala, kita tekan tombol stop di sini. Nah, dia conveyor 1-nya kan mati terlebih dahulu ya, seperti yang disyaratkan. Conveyor 1 mati terlebih dahulu dan conveyor 2 akan menyala. Untuk menghindari adanya ketinggalan barang ya. Terus conveyor 2 menyala, sensor 2-nya ini dia akan
menghitung sampai 5 kali, nah baru mati. Conveyor 2-nya mati, conveyor 1 juga mati. Seperti itu. Tapi ini internal relay stop masih nyala ya, aktif. Ketika tombol start ditekan, dia berfungsi lagi seperti semula karena dia internal relay stopnya di reset. Nah, dia akan seperti semula nih. Seperti itu. Jadi, nah ini kalau emergency yang ditekan, semuanya mati langsung. Nggak usah nunggu-nunggu conveyor 2 hidup dulu. Kemudian nungguin barangnya balik lagi, barangnya nggak ketinggalan gitu, langsung ketika emergency-nya ditekan langsung semuanya mati. Ini oke, dengan demikian sudah berhasil di CX programmernya. Kita ke CX designer untuk membuat desainnya. Save dulu di sini. Oke. Titelnya conveyor 1. Di dalam sini taruhnya. Oke. Ini juga ditaruh dulu di dalamnya ya. Supaya nggak berantakan. Ini dia. Ini ambil aja. Kita buat 3 tombol. Copy aja. Kemudian 2 conveyor. Di sini saya pakai bit lamp. Terus diubah aja shape-nya. Nah, conveyor untuk on-nya ini warna hijau, untuk off-nya warna abu-abu. Oke. Sini kemudian buat sensor. Sini. Nah, misalnya
Ini ya. Oke, sensor 1. Sensor 1, sensor 2, kemudian kita beri label start. Nah. Varial. Oke. Ini emergency. Start hijau. Stop merah. Oke, emergency-nya ini aja. Ikuti deh. Oke. Label lagi. Oke. Setelah ini kita ubah alamatnya ya, sesuai dengan yang tadi kita sudah buat di CX Programmer. Startnya 0, stop 01, emergency 02. 0, ini 01, ini 02. Oke. Sensor 1 dan 2-nya. Sensor 1 03, sensor 2-nya 04. Output conveyor 1-nya 100.01, conveyor 2 100.02. Tiga, 4. Ini 100.01, 100.02. Oke. Sudah. Kita coba simulasikan. Tools, test, save, change, yes to all. Connect. Nah, tampilannya seperti ini.
Kita coba tekan tombol start. Oh iya, lupa satu ya. Ulangi lagi. Kita tambahkan buzzer 1. Dan di sini aja. Di sini aja. Oke, buzzer ini 100 ya. 100.00. Oke. Sudah, kita tes lagi. Oke. Start. Oke, stop dulu. Emergency. Oh. 3, 4, 5, kemudian nyala. Ulangi lagi ya. Start. Oke, conveyor 1 akan menyala, kemudian barang masuk, dia akan menghitung sensor 1 ini. Tuh, misalnya 2, 3, 4, 5. Setelah 5 kali, dia conveyor 2 akan menyala, kemudian conveyor 1 akan mati. Barang lewat conveyor 2, kemudian dia akan menghitung. 2, 3, 4, 5. Ketika 5 barangnya sudah keluar, dia mati, gantian conveyor 1 yang menyala. Seperti itu. 4, 5. Nah, ini 3, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Kemudian ketika tombol stop nyalakan, maka conveyor 1 dia akan mati terlebih dahulu, kemudian conveyor 2 tetap menyala sampai barangnya keluar semua ya. 3, 4, 5. Nah, ini setelah barang semuanya keluar, dia menghitungkan, sensornya menghitung 5 kali, barang keluar semua, baru mati semuanya. Seperti itu supaya tidak ada barang yang tertinggal. Kemudian kita ulangi lagi ya. Menyala 5 kali, kemudian ini kita cobain lagi kalau di conveyor 1 top. Nah, ini ya 4. Nah, ya coba lagi. Ketika tombol emergency ditekan, maka dia akan langsung mati aja tanpa harus menunggu barang keluar. Seperti itu. Dengan demikian, simulasi ini sudah berhasil. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.